Sambil menunggu Bapak Ibu sekalian untuk bersiap bergabung. Apabila Bapak Ibu ada rekan, sahabat, keluarga, anak, istri yang memang ingin bergabung, ingin belajar tentang pasar saham hari ini, kita akan menunggu sekitar beberapa menit lagi. Kita akan mulai di 15.05. Sebelumnya izin, perkenalkan sebelumnya saya Ogi Wicaksono selaku Public Relations Lead di Sinema Sekuritas. Hari ini akan memandu acara bersama dengan narasumber kita Ibu Ika Widiawati yang setia bersama saya beberapa bulan terakhir di Monthly Market Outlook untuk retail audience kita. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, bahasan kita adalah saham big caps dengan harga diskon seperti kala pandemi. Nah, ini menarik sekali. Karena saya ingat selama pandemi itu saya beberapa kali mengoleksi saham banking dengan harga yang sangat bersahabat gitu. Ya, ada yang bilang Bu Ika tadi pagi putih, sore ini hitam. Nice. Memang Bapak Ibu saya kasih fun fact di belakang Ibu Ike ini yang tertutupi oleh virtual background ini ada banyak wardrobe tuh kan ketawa kan gitu. Ini Betul, fun betul, fact. betul. Memang sengaja. Tujuannya adalah biar pagi nuansa berbeda, sore nuansa berbeda, malam juga nuansanya harus berbeda gitu. Harus berbeda. Apalagi menyambut akhir pekan minggu ini, minggu-minggu luar biasa, sahamnya membaik, kerja cuma 3 hari seminggu, dan Bu Ike sepertinya baru pulang dari Eropa. Too much information. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih menunggu beberapa menit lagi. Oke, ini seru sekali diskusinya. Hari ini Bu Ike saya lihat ada di 3 kali. Ada morning Instagram Live, tadi saya lihat juga di salah satu TV cable Betul. dan hari ini bersama dengan kita memang kalau Bu Ika ini mataharinya luar biasa sekali spiritnya ya bersinar terus Mobilitasnya nggak tinggi ini. ketolong betul. Tapi tidak setinggi IHSG hari ini sih, karena IHSG hari ini 1,50%. Wah, tinggi banget, tinggi banget. Dan ini hari Jumat Bu ya biasanya kan pada buang ini ya Ya, pakai benar. weekend gitu misalnya mungkin itu Benar. kalau market Biasanya retail kami kayak saya aja Jumat, kali ya. iya kami Jumat orang biasanya pindahinnya ke SBN atau ke yang lain-lain. Ini naik royo-royo. Wah, Betul. saya udah rasanya dipancing dikit tuh udah pengen ngomong Tahan, gitu. tahan, tahan. Kita masih menunggu Tahan tiga ya. menit lagi. Ini baru pemanasan, biar nanti ngobrolnya lebih smooth. Itu juga Oke. lebih nyaman discuss dengan seluruh peserta. Sejauh ini sudah ada 26 peserta yang bergabung bersama kita. Ada teman-teman media juga. Ini ada Mbak Erika dari Kompas terlihat. Tadi ada dari Antara juga mengonfirmasi akan hadir. Jadi Mbak Ike nanti hari ini kita seperti biasa audiensnya ada dari market retail dan juga dari teman-teman media. So happy to know that dari hari ke hari makin banyak yang excited dengan diskusi kita. Oke, Mbak Ika sudah siap? Apa masih mau menunggu sampai 15.05? Kayaknya tunggu dulu ya. Kita Kayaknya tunggu. sayang. Teman-teman banyak banget yang mau join. Nanti udah ketinggalan kereta jauh. Mereka bersedih. Kita tunggu Betul. aja. Hari ini yang regis cukup banyak, Mbak Ika. Nah, Mm-mm. ini mulai 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 banyak yang datang. Oke, kita tunggu 3 menit lagi. Bu Ika, kita break dulu 2 menit. I will be back di 15.05 ya. Oke. Siap.
Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Oke, selamat datang kembali buat Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung dengan kita di sore hari ini. Perkenalkan saya Ogi dari tim PR di Sinar Sekuritas yang akan menjadi pemandu acara pada sore hari ini. Kita akan punya monthly market outlook yang membahas tentang saham big caps dengan harga diskon seperti kala pandemi. Bersama dengan kita sudah ada Ibu Ika Widiawati, Head of Retail Research Sinar Sekuritas yang akan memandu acara, memberikan paparan pada hari ini bersama dengan saya sebagai pemandu acara. Senang sekali Bapak Ibu sekalian dengan excitement yang terus bertumbuh, dengan bukan hanya excitement yang terus bertumbuh, tapi juga dengan saham yang bertumbuh pada hari ini. Kita lihat ada hijau, banyak sekali saham di hari Jumat, jadi yang selling hari ini kayaknya happy, weekendnya bahagia. Apalagi minggu depan beberapa udah mulai gajian, Bu Ika ya, udah mulai seru nih. Minggu depan Seninnya mungkin akan, Senin Selasanya akan terlihat bahagia. Ibu Ika mungkin akan menyiapkan paparannya. Bu Ika sudah siap dengan paparannya? Udah dari tadi ini Mas Ogi sebenarnya. Sudah tadi. Baik. Sudah siap banget. Saya persilahkan untuk Bu Ika mempresentasikan paparannya. Silakan. Terima kasih Mas Ogi atas kesempatannya. Thank you banget. Aku ucapin buat teman-teman yang selalu semangat untuk mengikuti kegiatan monthly market outlook-nya kita. Hari ini sudah 38.000 peserta yang join ya. Thank you banget. Kondisi market kita bulan Mei, sell in Mei, ketar-ketir semuanya. Bulan Juni kayak kita berharap akan ada harapan baru gitu. Tapi ternyata juga lebih tertekan. Jadi ini saya ulas sedikit terkait dengan pergerakan IHSG. IHSG kita bahkan sempat sentuh level terendah di bawah 7.000 ya, di bawah 7.000 dan ini memang cukup sedih ya. 6.800 beberapa waktu yang lalu. Tapi hari ini kita kembali lagi happy ya, bahkan ada informasi juga yang sangat-sangat penting yang membuat kita semuanya tentunya akan bahagia hari ini. Jadi bukan cuma IHSG-nya bahagia, kita juga bahagia. Salah satunya karena adanya peraturan FCA ya, FCA atau Full Call Option dari saham brand. Saham brand sendiri per hari ini ya, teman-teman, hari ini dia sudah keluar ya dari FCA. Jadi kekhawatiran pasar yang mana kalau misalnya market walau dikerek habis-habisan pun kalau brandnya turun 9%, marketnya juga akan tetap ambles. Jadi dengan kembalinya brand keluar dari FCA tentunya ini menjadi angin segar di luar dari adanya kebijakan BI yang tetap mempertahankan suku bunga. Jadi cukup banyak ya angin segar yang dapat kita manfaatkan dan momentum market outlook kita ini sebenarnya cukup apa ya? Cukup tepat bisa dikatakan. Karena market baru rebound 2 hari, kita langsung ada market outlook, kita langsung bisa pilih-pilih saham. Seandainya market outlook ini kita laksanakan di tanggal akhir bulan, mungkin di minggu depan, itu bisa jadi kita udah ketinggalan. Bersyukurnya market running baru 2 hari, kita langsung ada market outlook, sehingga teman-teman di sini diharapkan punya kesempatan untuk bisa pilah-pilah, masukin saham-sahamnya ke dalam daftar watchlist-nya, teman-teman. Ya, thank you banget. Nah, teman-teman yang sudah join, mungkin aku perkenalkan sekali lagi. Tadi sih udah dikenalin sama Kak Ogi, tapi aku kenalin sekali lagi. Nama aku Ika Widiawati dari Head of Research Retail. Kita memang khusus ya, jadi nanti pembahasannya juga kita usahakan semudah mungkin yang teman-teman bisa ikutin. Nah, teman-teman nanti misal di sesi tengah-tengah mau tanya, mau bagaimana sharing atau diskusi, boleh banget. Kita feel free. Pokoknya hari ini memang kegiatan ini kita tujukan untuk teman-teman semuanya biar bisa pilih saham dengan lebih tepat gitu ya. Nah, hari ini yang akan kita bahas kurang lebihnya adalah kita kupas tuntas terkait dengan kinerja indeks. Terkait dengan FCA, ya mungkin kita skip dulu ya teman-teman. Terkait dengan Bank Indonesia, kebijakannya mungkin kita skip dulu. Kita hari ini memang khusus kita gali-gali saham yang rilis kinerja keuangan kuartal 1-nya oke, tapi harga sahamnya masih diskon. Kita memang hari ini bakal fokus ke saham-saham yang ibaratnya tuh salah harga. Kinerja keuangannya bagus, tapi harga sahamnya masih turun. Nah, kalau teman-teman penasaran, tetap stay di Zoom hari ini dan ajak teman-temannya yang lain untuk gabung, mumpung kita baru banget mulai. Nah, daftar isinya yang bakal kita bahas selain harga saham diskon, nanti kita bakal kupas tuntas dari sisi valuation-nya, kemudian dari sisi teknikalnya juga, nanti tipis-tipis bakal aku bahas ya.
Nah, ini kita mulai dari bagaimana kinerja IHSG. Awalnya bulan Mei, berakhir bulan Mei ada harapan, wah ini kayaknya bulan Juni bisa menguat ini. Ternyata turun juga, amblas. Dan sekarang kita sudah, semoga ada harapan yang baru ya. Bank Indonesia kemarin memberikan statement bahwa kenapa mereka tidak menaikkan suku bunganya padahal nilai tukar kita sempat ke 16.480. Nah, sentimen dari Bank Indonesia inilah yang nampaknya menjadi hal yang positif yang bisa kita respon sebagai pelaku pasar. Yang pertama, Bank Indonesia mereka sudah mulai optimis ya, teman-teman, bahwa The Fed kemungkinan besar akan menurunkan suku bunganya di akhir tahun. Sehingga kenaikan suku bunga dari BI itu nggak diperlukan. BI menyatakan seperti itu. Dan mereka menilai bahwa turbulence yang terjadi di nilai tukar itu perkiraan hanya bersifat sementara. Dan kita tahu lah memang Mei, Juni bukan cuma dari dalam negeri kita memang kondisi politik kita belum benar-benar settle ya. Kondisi politik kita belum benar-benar settle. Dari luar negeri yang perang di sini, perang di sini, perang di sini, tentunya itu menekan dari nilai tukar rupiah. Sehingga memang pelemahan dari nilai tukar ini diekspektasikan jangka pendek. Harapannya pada saat nanti pemerintahan kita sudah lebih settle di kuartal 4, nilai tukar rupiah bisa lebih membaik ya angkanya, sehingga ini juga memberikan tambahan ya atau booster bagi IHSG. Selain dikeluarkannya brand dari FCA, ini juga jadi salah satu yang berkontribusi cukup besar untuk penguatan IHSG hari ini. Kalau kita lihat di sini BBRI ya, sektor banking naik 4%. BTPS, teman-teman yang punya BTPS naik 7%. BBCA dan lain-lain itu saham-sahamnya mengalami kenaikan. Jadi mungkin ini sudah momentum-momentumnya dan kita juga sama-sama berharap bahwa semoga indeks ini sudah mulai berjalan ya. Kalaupun ada koreksi, kita perkirakan baik untuk Kompas 100 ataupun IDX 30 ini sudah posisinya sudah di bottom. Sudah di area bottom ya, teman-teman. IHSG, Kompas 100, kemudian IDX 30, areanya sudah di bottom. Sehingga jika pun ada koreksi yang terjadi, ekspektasi kita ini adalah penurunannya bersifat jangka pendek. Pendek banget. Koreksi tipis-tipis dikit lagi itu hal yang wajar. Kalau koreksi justru bagus ya, artinya teman-teman masih belum ketinggalan kereta. Kalau misalnya masih ada saham-saham yang terkoreksi dari yang kita sebutin nanti, teman-teman justru bisa untuk buy on weakness, artinya belum ketinggalan kereta dan bisa ambil di harga yang murah, gitu ya. Outlook kita terhadap IHSG, Kompas 100, kemudian IDX 30, ya, saham-saham penghuni indeks 30 ini adalah saham-saham yang blue chip ya. Dan kita lihat bahwa memang kuartal 4 perkiraan untuk sahamnya sudah mulai pulih. Juli mungkin geraknya agak malu-malu sedikit ya, agak malu-malu sedikit untuk Juli. Untuk Agustus mungkin agak sedikit sideways, tapi lepas dari Agustus masuk ke September, Oktober, selesai sampai akhir, kita perkirakan indeksnya udah nggak malu-malu lagi ya, dalam artian dianya sudah geraknya lebih cepat dan bisa balik lagi ke kisaran 7.200, 7.300, atau bahkan bisa sentuh ke area targetnya kita. Targetnya kita untuk IHSG sendiri itu ada di kisaran 7.500-an. Dan kita berharap betul The Fed ini benar-benar menurunkan suku bunganya di akhir tahun. Kurang lebih itu bridging-nya kita, teman-teman, untuk hari ini. Kita sekarang masuk ke dalam momentum di mana memang tema yang kita angkat di hari ini. Saham-saham di mana periode COVID versus dengan kinerja harga sahamnya dengan 2024, kita compare ya, kita lakukan perhitungan ya, mulai dari kinerja keuangannya dia kuartal 1 2024, kita compare dengan kinerja keuangannya dia kuartal 1 2023, kemudian kita compare juga dengan periode pada saat COVID di 2020, di mana kinerjanya naik atau turun itu juga kita pertimbangkan. Nah, kalau misalnya kinerja keuangannya ternyata mengalami kenaikan, ya kenaikan yang cukup bagus, performance-nya sangat-sangat baik, solid, tapi ternyata harga sahamnya turun. Nah, ini kan artinya saham yang salah
harga. Yang seharusnya kinerja keuangannya naik, harga sahamnya naik, tapi ini justru harga sahamnya dihindarin. Dalam artian mungkin saja pelaku pasar belum menyadari kondisi ini, makanya mereka masih jual dulu. Atau mungkin ada saham lain yang lebih menarik. Contohnya kayak grup-grupnya Prajogo ya, kayak Cuan, TPIA, BRPT, Brand. Nah, mungkin mereka menoleh ke sana. Jadi saham-saham yang sebenarnya mutiara terpendam ini belum sempat tertoleh gitu ya. Uh, Analoginya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita kembali lagi di atas ini kalau misalnya kita lihat perhitungannya, mulai dari financial performance-nya mereka, growth-nya, kita lihat dari sisi revenue-nya ya, di antara tahun 2020 compare 2024, kemudian kinerja keuangan 2023, di compare sama kuartal 1 2024, kita lihat beberapa emiten yang kinerja keuangannya bagus, bagaimana kabar dari harga sahamnya? Mulai dari pergerakan harga sahamnya dia terendah pada saat kasus COVID, compare sama harga terendahnya di saat ini di tahun 2024, kira-kira ini dia berapa persen penurunannya, sehingga kita compare lah dengan kinerjanya. Ini make sense nggak kira-kira gitu ya? Maka kita dapatlah beberapa saham ya, teman-teman ya, mulai dari PB, PPI. Nah, ini beberapa saham yang kita kasih tanda warnanya hijau ya. Ini artinya saham yang dianya sebenarnya punya prospek. Sedangkan saham yang warnanya kuning, ini jujur dari kita sendiri masih netral. Jadi kayak Sido, ini dia masih punya prospek. Karena kalau kita lihat kinerjanya dia, mulai dari kuartal per kuartal, tahun per tahun, tahun COVID dengan tahun sekarang, ini kinerjanya masih tetap baik. Walaupun memang kalau kita berbicara tahun COVID itu adalah tahun yang farmasi, ya. Dan di luar tahun farmasi, ternyata Sido masih mampu membukukan kinerjanya 16%. Kinerja keuangannya tumbuh 16%, tapi harga sahamnya baru naik 7%. Artinya di sini ada space di mana harga saham ini dia masih ada peluang ya, masih ada chance, kesempatan untuk mengalami kenaikan lebih jauh. Nah, kemudian ada saham lagi nih teman-teman yang dapat kita perhatikan di bawahnya. Ini ada saham SCMA. SCMA dari sisi kinerja keuangannya bagus, cukup menarik ya. Karena dari laporan keuangannya dia berhasil tumbuh 14,9%. Tapi harga sahamnya justru turun nih di sini. Minus 8%. Jadi kalau kita lihat secara kinerja ini tidak benar, belum mencerminkan dari kondisi keuangannya. Jadi kalau kita cari saham-saham yang salah harga, yang kondisi keuangannya bagus, tapi harga sahamnya belum terlalu naik signifikan, yakni ada saham Sido, SCMA, ada MTEK, MTEL, ada juga PTPP. Tapi kalau untuk PTPP ini mungkin kasus yang agak berbeda ya. Karena kalau PTPP ini sendiri sebenarnya dia ada korelasinya sama sektor-sektor konstruksi. Jadi mungkin aku skip dulu untuk saham ini. Kalau misalnya teman-teman mau masukin di dalam watchlist, is okay. Cuman kalau kita sendiri rekomendasinya adalah lebih ke netral untuk PTPP. Tapi kenapa kita di sini kasih warnanya hijau ya? Karena sesuai perhitungannya aja di situ ya. Tapi tetap kita disclaimer untuk PTPP khusus ya, karena memang dia masih ada kaitannya dengan sektor konstruksi. Sektor konstruksi masih agak challenge ya sekarang, masih cukup apa ya, masih cukup menantang lah ya. Karena dari IKN, pembangunannya, dana untuk pembangunan IKN dan lain-lain, sebenarnya ini pun masih ada beberapa hal lah yang harus dipertimbangkan. Sehingga di sini kita netral dulu untuk watchlist atau untuk ditonton ya pergerakan harga sahamnya is okay. Cuma kalau misalnya untuk langsung masuk mungkin harus direview ulang ya. Kemudian ada saham yang menurut saya juga agak salah harga di sini, BTPS ya. BTPS ini sebenarnya kalau kita berbicara secara rasional, harga sahamnya ini turunnya, wah kebantingnya udah keterlaluan ya. Karena BTPS dia udah turun 43%. Padahal kinerja keuangannya turunnya cuma 0,6%. Jadi ibaratnya ini timbangannya udah miring sebelah lah, seperti itu ya. Dia memang turun kinerjanya, tapi cuma 0,6%. Sedangkan harga sahamnya sudah turun 43%. Jadi aku rasa di sini pada saat kita melihat saham, memilih saham, memilah-milah kondisi market kita mumpung lagi
mumpung lagi di bawah nih ya, mumpung lagi di bawah beberapa saham dia belum terlalu rebound jauh, aku rasa ini belum terlalu terlambat ya teman-teman. Indeksnya kita target itu masih di 7.200, 7.300. Sehingga dengan kondisi indeks sekarang yang masih di bawah 7.000 ya, kondisi indeks kita di 6.900 per saat ini, itu artinya masih ada kesempatan untuk mengalami kenaikan. Jadi untuk beberapa saham yang mungkin aku tandai, ini bisa banget untuk teman-teman masukin ke dalam daftar watchlist. Di luar adanya saham yang lain. Oh, sorry. Aku ada satu saham yang kayaknya aku sedikit lupa untuk masukin di sini. Itu ada saham Telkom. Ya, saham Telkom ya teman-teman. Ini saham Telkom dianya juga udah murah. Ya, saham Telkom juga udah murah. Ini aku izin untuk bukain data yang aku hitung. Sebenarnya ini is okay kalau misalnya teman-teman mau juga nanti bisa aku share. Di mana di sini mulai dari kinerja keuangan, data-datanya ya. Ini kita hitung. Untuk Telkom, sekejap. Telkom. Mana ya? Nah, ini dia. Telkom ini aku kasih warna biru. Ini aku gedein. Nah, ya. Telkom, kalau misalnya kita lihat, memang secara rating ini kita underperform, tapi sebenarnya ini kita lebih ke arah netral, ya, ke arah netral. Tapi kita lihat kembali, kita coba analisis kembali. Kalau berdasarkan perhitungan ini memang mungkin yang di sini dia underperform, tapi kalau kita berpikir secara rasional, Telkom ini dia masih murah. Jadi kalau misalnya teman-teman tujuannya adalah untuk invest, aku rasa Telkom bisa jadi salah satu alternatif yang menarik. Kinerja keuangan dia terus mencatatkan pertumbuhan, dia rajin bagi dividen, tapi harga sahamnya baru naik 9%. Nih, baru naik 9%. Sehingga aku rasa Telkom dia masih punya peluang untuk mencatatkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Ya, kemudian ada ICBP. ICBP ini juga boleh ya. ICBP ini netral-netral aja. Netral dalam artian dia masih ada peluang untuk naik ya, walaupun enggak terlalu tinggi. Karena kalau kita lihat ICBP, kinerja keuangannya dia itu tumbuhnya lumayan tinggi ya. Cuman harga sahamnya naiknya masih di kisaran 30% compare sama pada saat periode COVID. Jadi artinya pada saat periode COVID kan dia udah turun banget. Nah, sekarang naiknya dari fase recovery itu recovery-nya baru kisaran 37%. Yang artinya sebenarnya saham-sahamnya kita, teman-teman sebenarnya nggak usah bingung-bingung pilih saham. Kondisi market crash kayak gini justru lebih banyak pilihan yang bisa kita pilih gitu. Jadi kayak TLKM ini boleh ya. Kemudian juga ada sebenarnya beberapa saham-saham yang lain itu juga boleh. Jadi kondisi market seperti ini, asalkan memang fundamentalnya dia masih solid, masih kuat, dan naiknya juga belum terlalu tinggi banget, aku rasa itu kita bisa masukin ke watchlist atau teman-teman bisa untuk cicil beli bertahap. Karena kalau kondisi market kayak gini keburu rebound, teman-teman pasti nyesel. Kayak BBRI aja, 2 hari udah 8%, pasti nyesel. Kayak BTPS yang harganya turun banget, hari ini udah naik 7%, pasti nyesel ya seandainya kemarin masuk. Nah, gitu ya. Jadi mumpung indeksnya naiknya baru sebentar, jangan sampai terlewat gitu. Apalagi tadi Mas Ogi sempat sampaikan kalau bentar lagi gajian dan lain-lain. Nah, mungkin bisa lah itu disisihin ke sana ya. Nah, ini kita masuk ke saham-saham yang tadi aku udah tandain warna hijau. Ya, ini aku bakal bahas. Ada yang pertama itu SMRA. Kenapa aku nggak bahas untuk BRMS? Karena aku kayak skip dulu untuk BRMS. BRMS ini untuk trading jangka pendek boleh, tapi untuk teman-teman yang investasi mungkin harus lebih bijaksana lagi untuk ambil keputusannya. Jangka pendek BRMS boleh, gitu. Nah, ini aku langsung skip masuk ke saham SMRA. Kalau kita lihat dari pergerakan tren harganya SMRA ini sebenarnya dia udah bagus ya teman-teman. Kondisi fundamentalnya oke, harga sahamnya tapi memang di sini harus diperhatikan beberapa pelaku pasar ini kayaknya mereka masih belum terlalu pede untuk masuk ke sektor properti. Tapi bukan artinya kita hindarin karena fundamentalnya SMRA bagus. Aku lihatnya di sini adalah pelaku pasar lebih kayak menunggu momentum. Mereka tahu SMRA ini fundamentalnya bagus, tapi mereka belum terlalu pede untuk masuk, mungkin karena mereka tunggu dari sisi suku bunga.
Jadi SMRA ini boleh dimasukin watchlist, kuartal 4 ini kita ada ekspektasi bahwa ini bakal bagus, inline dengan penurunan suku bunga dari The Fed. Jadi ini boleh teman-teman perhatikan untuk sahamnya, ibaratnya dia itu mutiara yang terpendam lah, kayak gitu ya. Dia belum benar-benar menunjukkan ke permukaan, tapi nantinya ada peluang gitu. Tapi memang harus tetap diperhatikan ya. Dia ada support di area 480 ya. Jadi teman-teman mungkin bisa tunggu di area 480 untuk belinya ya. Untuk SMRA bisa tunggu di 480. Nanti targetnya ada di kisaran 540 sampai 585. Walaupun sebenarnya kalau misalnya dia berhasil break di area atas sana, karena dari beberapa indikator dia masih di bawah, jadi sebenarnya dia ada peluang untuk naik lebih tinggi. Tapi nggak apa-apa, kita batasin aja dulu ya, sembari kita menunggu kebijakan dari The Fed. Karena The Fed ini nggak pasti, nanti kita tunggu-tunggu udah terlalu optimis, ternyata nggak jadi. Jadi kita tetap ada yang namanya mitigasi resiko. Kalau kita lihat dari pergerakan standar deviasinya, dari valuasinya ya teman-teman, ini ada tabel, ini aku ambil data dari Bloomberg, yang mana ini mencerminkan mulai dari kondisi valuasinya dia, mulai dari valuasi PE, EV/EBITDA, EV/EBIT, ya, enterprise value to revenue, kemudian ada lagi valuasi PBV, kita lihat bahwa semua rasionya menunjukkan harga saham yang sudah murah. Jadi semakin dia bergerak ke area kiri di sini, itu tandanya murah. Cuman kalau dia di area sini, itu tandanya mahal. Nah, sekarang kan harganya berada di sebelah kiri ya. Nih, condongnya ke area yang sini kan ya. Kalau dia ke sebelah sini yang bulat-bulat warna biru itu tandanya mahal. Cuman kan dia di sebelah. Yang artinya kalau kita berbicara secara data adalah di mana rasio PE, rasio valuasinya dia saat ini berada di bawah rata-rata rasio dia selama rata-rata 5 tahun. Jadi untuk SMRA, kalau kita lihat dari sisi valuasi dia sudah cukup murah. Nah, kemudian untuk saham selanjutnya ada SIDO. SIDO ini dia sudah mengalami kenaikan ya teman-teman sebenarnya, tapi di sini kita lihat masih ada peluang. Kalau misalnya dia koreksi, teman-teman bisa perhatikan untuk bisa beli di bawah, nanti targetnya ada di kisaran 815. 765 sampai 815 ini bisa jadi targetnya SIDO. Kondisi fundamentalnya masih bagus. Dia juga rajin bagi dividen ya. Nah, kalau kita lihat dari rata-rata historikal 5 tahun, kalau misalnya kita compare, murahan mana SMRA sama SIDO? Jawabannya adalah lebih murah SMRA. Nih, karena kalau misalnya kita lihat dari PE-nya, dia udah di area bawah banget kan, makin mentok ke sini itu makin murah. Nah, kalau kita lihat SIDO dia udah agak majuan dikit. Ya, udah kayak mendekati yang area titik yang tengah-tengah warna orange itu ya teman-teman nih ya. Aku sambil tandain yang mengindikasikan bahwa harganya itu udah mulai mahal. Nih ya. Ada yang di sini titik warna orange. Wait, aku hapus. Nah, yang warna orange, nah, semakin dia menuju ke area tengah ini, berarti dia price in. Kalau dia bergeser lagi ke sini, berarti udah mahal, gitu ya. Kalau di belakang sini, itu tandanya murah. Nah, untuk SIDO, ini dia masih murah, tapi memang selisih kenaikannya udah nggak terlalu banyak. Jadi udah nggak bisa terlalu agresif untuk SIDO. SIDO ada potensi kenaikan, tapi sudah tidak terlalu banyak lagi. Kemudian SCMA. SCMA ini sempat tertinggal juga ya, sempat tertinggal juga. Dan dia ini sudah mulai ada tanda-tanda rebound dari penurunannya, tapi kita lihat di sini dia masih ada peluang. Target pertama ada di kisaran 145 ya, kemudian ada target kedua ini di 151. Ini target kedua ya, ini kayaknya saya ada tipe. Dan di sini target pertama 145, target selanjutnya ada di 151. Untuk SCMA, kalau kita lihat secara valuasi, ini masih relatif murah. Ya, relatif murah. Kenapa saya bilang relatif? Karena ada beberapa, kalau kita pakai PBV, dia murah banget. Cuman kalau kita pakai valuasi yang EV/EBITDA, ini ternyata dia udah mendekati ke titik
price in atau harganya udah cenderung netral. Jadi untuk SCMA dia ada peluang kenaikan tapi harap dibatasi ya. Hampir sama case-nya kayak SIDO. Tapi kalau misalnya dia berhasil menembus ke area sana, dia ada peluang. Karena kalau kita lihat di sini dia peluangnya masih cukup menarik. Nah, berbicara tentang hal-hal saham yang menarik, kayaknya MTEK ini jauh lebih menarik lagi ya dibandingkan dengan SCMA. Karena kalau kita lihat dari sisi teknikalnya, selain dari kita lihat dari pergerakan harga sahamnya dia yang salah harga, ternyata di sini dia juga ada potensi terbentuknya double bottom nih, teman-teman ya. Kalau misalnya di teknikal tuh sebenarnya ada yang namanya double top dan juga double bottom. Kalau double top itu sentimennya negatif. Cuman kalau misalnya double bottom itu sentimennya adalah positif. Nah, MTEK ini dia ada peluang terjadinya double bottom. Selain dari kondisi keuangan, kinerja keuangannya dia yang masih cukup solid, yang masih cukup baik, ternyata dari sisi teknikalnya juga ini ada peluang untuk dia membentuk sebuah pola, di mana polanya ini kalau kita lihat, ini bentuknya kayak double bottom ya, teman-teman. Sehingga ini harus diperhatikan apabila ya, tapi tetap ada syarat dan ketentuan. Jadi di sini dengan syarat adalah MTEK pergerakan harganya harus mampu bertahan di atas 350 ya, atau di kisaran 320 itu sebagai level support. Dia harus bertahan di atas itu untuk dapat mempertahankan tren ataupun polanya ya. Jadi untuk EMTK, teman-teman nanti materinya akan kita share. Nanti teman-teman harap diperhatikan untuk polanya ini. EMTK dari sisi fundamentalnya bagus bisa untuk watchlist, tapi harap diperhatikan syarat dan ketentuannya adalah harga sahamnya harus tetap berada di atas area supportnya. Supportnya di 320 sampai 350. Untuk dia bisa melanjutkan ke dalam pola target. Targetnya adalah di 460 tiket. Kemudian MTK ini sahamnya juga cukup murah. Kalau kita lihat dari valuasi EV/EBITDA, PE, EV/EBIT, pokoknya dari rasio relative valuation di sini dia masih cukup menarik ya, masih cukup murah. Kemudian kalau kita lihat MTEL ya, MTEL ya, kita lihat ya, kalau misalnya dari supportnya ini ya, kalau misalnya ini dia tidak menjebol support ya, kalau misalnya dia tidak menjebol support 600 sampai 580, ini artinya dia ada peluang ya, peluangnya untuk ke area resisten ke 675. Tapi kita lihat di sini ya, untuk MTEL ini teman-teman bisa perhatikan untuk area-area targetnya. Tapi kalau misalnya dipilih sebenarnya MTK ini jauh lebih menarik ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya dia berhasil rebound ke atas, stokastiknya ini masih rendah. Jadi artinya dia masih ada peluang untuk naik lagi lebih tinggi. Tapi tetap kita ada batasan-batasan syarat dan ketentuan sebagai manajemen resikonya ya. Nah, untuk MTEL, karena memang dia di sini baru IPO 2 tahun yang lewat, maka di sini pun kita lihat dari standar deviasinya juga 2 tahun rata-rata ya. Ini dia areanya masih cukup atau relatif murah. Jadi ini juga bisa diperhatikan. Nah, ini yang terakhir ya, teman-teman, ini yang terakhir yakni PTPP. PTPP ini sebenarnya bonus aja untuk kita bahas di hari ini ya. Sebenarnya bukan merupakan rekomendasi karena untuk sektor konstruksi sebenarnya masih agak challenge, masih cukup banyak tantangan untuk beberapa waktu ini. Jadi untuk PTPP ini mungkin kita sebatas cukup tahu aja ya, teman-temannya sebatas untuk cukup tahu aja. Kalau untuk kita beli, invest, aku rasa sih masih kurang bijaksana untuk masuk ke saham-saham konstruksi untuk waktu-waktu ini. Tapi ini nggak apa-apa, ini cukup tahu aja ya. Sambil kita cerita dikit untuk saham-saham konstruksi. Jadi memang untuk PTPP ini trennya dia masih turun. Kalaupun kita mau trading di PTPP ini hanya memanfaatkan technical rebound. Jadi belum tentu saham yang trennya turun kita hindarin, tapi juga bukan untuk investasi ya. Tapi tujuannya kalau untuk saham ini kalau trennya turun kita tipenya lebih jangka pendek. Dimana kalau untuk resisten ini di kisaran Rp350, sedangkan area supportnya ada di 278. Tapi kembali lagi harus kita disclaim bahwa ini trennya turun, ini mungkin hanya sebatas cukup tahu aja ya, kita bahas untuk ini. Nah,
Ini yang cukup menarik ya, teman-teman. Ini yang paling menariknya. Menurut aku ini cukup salah harga. Karena saham-saham banking yang lain dia udah ibaratnya tuh udah gacor lah ya. Sahamnya udah naiknya udah lumayan kencang dan BTPS ini agak tertinggal. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat tren pergerakannya saham BBRI, BMRI, BBCA itu naik kepleset dikit gitu ya. Kalau BTPS enggak, dari awal memang udah kepleset ya. Jadi kalau kita lihat kinerja keuangan BTPS memang sih ada penurunan, tapi sebenarnya penurunan kinerja BTPS itu tidak sedalam itu ya. Jadi memang ini agaknya keterusan ini kayaknya turunnya udah bablas gitu. Jadi makanya dia menyebabkan harga saham ini jadinya eh, cukup menarik ya. Jadinya saham saham yang salah harga gitu. Karena sebenarnya kinerjanya dia turun tapi nggak sebegitunya. Tapi harga sahamnya turunnya ini udah kebablasan sehingga harganya jadinya cukup murah. Jadi untuk BTPS pun hari ini kayaknya pelaku pasar udah mulai sadar nih kalau misalnya BTPS ini saham salah harga. Makanya hari ini pelaku pasar mereka udah langsung panik beli, mumpung di bawah gitu kan. Beberapa orang udah mulai beli. Kayak BRIS, wah itu BRIS naiknya udah to the moon ya. Untuk BRIS naiknya udah tinggi banget. Jadi kalau misalnya kita berbicara untuk saham perbankan, perbankan itu sebenarnya sudah mulai oke. Dan BRIS sendiri itu harganya sudah naik, cuman memang BTPS ini tertinggal jauh ya. Ini dia baru mau mengejar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba toleh, ya boleh ditoleh untuk BTPS. Perhatikan tapi ya, ini ada potensi double bottom juga ya. Ada potensi double bottom berarti ada kasusnya sama kayak ini tadi. Nah, ini ya kayak EMTK. Dengan catatan dia tetap bertahan di atas area support untuk dia tetap berada di area pola double bottomnya. Targetnya nanti ada di kisaran 1290. Kalaupun ada bias itu paling ke 1300. Biasnya yang agak kelewat dikit lah gitu ya. Tapi tren keseluruhan kita lihat saham ini masih ada peluang dan semoga saham ini juga bisa mengikuti untuk saham BRIS. Karena kemarin itu saya sempat dengar juga beberapa berita ya terkait dengan eh, pimpinan pusat ya dari Muhammadiyah yang dia ternyata mau membagi ya, mau memecah dananya dari BRIS ya, BRI Syariah dia tarik dan dia mau bagi-bagi ke emiten-emiten yang bergerak di bank syariah. Jadi artinya BTPS ini memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan aliran dana masuk dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang mana ditarik dari BSI Syariah, ditarik ke dananya nanti ada inflow nih masuk ke BTPS. Artinya dari sisi entah itu permodalan, dana pihak ketiga dan lain-lain, ini akan ada kenaikan. Perbankan kita tahu bahwa semakin tinggi dari sisi modalnya semakin baik. Kurang lebih itu, Mas Ogi, sudah habis dari saya. Ini mungkin sedikit ya. MNCN kayaknya enggak terlalu ya. SMGR ini mungkin teman-teman nanti bisa cek, tengok-tengok ya. Boleh, nanti materinya akan kita share. Kurang lebih itu, aku kembalikan lagi deh ke Mas Ogi jika teman-teman ada yang mau ditanyakan. Silakan. Baik, ini tadi Bu Ike sudah berbicara dan memberikan paparan cukup panjang Bu Ike ya. Dan tentunya ini ada diskusi yang memang juga sudah pasti menarik untuk didiskusikan kembali. Ini ada pertanyaan. Nah, yang paling sering ditanyakan ini adalah saham yang sekarang udah masuk kategori saham gocap. Jadi goto gimana Ibu Ike? Waduh. Oke, cobalah ya kita sambil buka bareng-bareng lah kalau gitu ya. Sebenarnya di sini juga saya sempat cek ya untuk Goto. Goto itu kalau misalnya berdasarkan perhitungan ya tentunya dia harga sahamnya udah turunnya dalam banget. Tapi kan kalau kita melihat ke Goto, Goto tuh agak kompleks, Mas Ogi sebenarnya. Mulai dari pemegang sahamnya yang ternyata melepas kepemilikan ya. Kemudian ada ya cukup banyak ini ya. Nah, ini aku cek dulu dari sisi candlestick-nya ya. Wait, sekejap.
Kalau dari sisi laporan keuangan, kalau kita mau tujuannya trading ya boleh-boleh aja. Cuman kalau kita berbicara untuk jangka panjang investasi kayaknya kurang cocok. Karena kalau kita berinvestasi, tentunya kita lihatnya adalah dividen. Nah, untuk Goto sendiri, ini dia belum ada statement untuk mereka kapan akan bagikan dividen, seperti itu. Jadi untuk Goto sendiri, ya, ini kemarin cukup cukup menantang ya, memang ada hal-hal yang lain yang juga harus kita perhatikan terkait dengan kebijakan yang diambil oleh manajemen, ya. Manajemennya kenapa mereka harus lepas saham ataupun kepemilikannya, mungkin ini juga harus bisa jadi kita pertimbangkan. Untuk trennya sendiri ini masih trennya turun dan era suku bunga kita juga eranya suku bunga masih tinggi, sektor teknologi sangat rentan dengan suku bunga. Jadi aku rasa untuk Goto ini kayaknya masih wait and see dulu nih, Mas Ogi. Terlebih kita ada FCA kan ya, khawatir-khawatir nih harganya eh, takutnya ya, agak takut aku kalau misalnya dia mungkin nanti ditengok sama bursa atau apa bisa agak lama atau bagaimana gitu. Oke, itu tadi pertanyaan tentang Goto. Kalau GGRM, baik ke. Kalau untuk GGRM ya, sekejap. Aku sambil cek kembali ya. GGRM. Nah, ya. Kalau kita lihat ya, berdasarkan perhitungan di sini, untuk GGRM sendiri di sini dia masih underperform. Kenapa dia underperform? Karena sebenarnya harga sahamnya itu compare sama kinerjanya. Kinerjanya turunnya lebih parah lagi ya. Kalau kita lihat periode sebelum pada saat COVID dengan sekarang, itu GGRM turunnya 1%. Sedangkan compare sama kinerjanya dia nih Mas Ogi ya, per kuartal 1 versus sama kuartal 1 2023, kinerjanya turun 11%. Oh iya Jadi ya. aku rasa kalau misalnya dari sisi kinerjanya udah turun lebih parah dibandingkan dengan harga sahamnya itu udah sulit itu untuk dinego. Nah, terlebih lagi nih, Mas Ogi, aku pengen kasih informasi pemerintah ada rencana mau naikin cukai lagi tahun depan. Hmm, gimana? Sehingga itu menambah tantangan lagi kan untuk sektor industri rokok. Oke, kemudian aku next. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Siti Anissa Busro. Mm-mm. Untuk sektor energi dan mineral sudah selesai ya Kak, uptrendnya. Kalau saya dapat HMETD Inco, menurut Kakak ambil nggak ya? Inco right issue tujuannya buat apa ya Kak? Right issue tujuannya buat apa? Bukannya udah ada di ininya ya? Kan dia kalau mau right issue tuh share paparan juga ya nggak sih? Baik Kak. Oh ya, kalau Inco itu memang beda kasus tuh Mas Ogi. Kalau Inco itu dia mau menambah free float, jadi pemerintah mau masuk, jadi dia lepas kepemilikannya lewat right issue. Kalau beberapa perusahaan itu kan dia right issue tujuannya adalah untuk ekspansi dan lain-lain. Kalau Inco enggak ya, dia bukan untuk cari dana baru atau apa, tapi karena ada pemerintah yang mau masuk ke sana. Jadi menurut aku kalau dapat HMETD Inco ya nggak apa-apa kalau misalnya mau ditebus-tebus aja. Karena harga tebusnya kalau nggak salah itu lebih murah daripada market, jadi lumayan kan buat tambah kepemilikan saham. Gitu. Terus Oh, juga untuk sektor nikel, kayaknya beberapa waktu yang lalu memang sempat tertekan, tapi kayaknya baru-baru ini dia sudah mulai ada tanda-tanda rebound. Jadi untuk harga saham Inco juga peluangnya ini mungkin akan ada kenaikan lah. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau mau ditebus nggak apa-apa. oke. Baik Kak, ini dari IKS Bramantia, emiten sawit prospeknya gimana? Sama bahas kerjasama Starlink dan Telkom dan prospek merger Oh, oke. Excel dengan Friend. Oke, oke. Kalau untuk sawit ya, kita cek sebentar ya. Sawit itu sebenarnya masih, kalau dibilang udah mulai membaik, betul udah mulai membaik. Tapi dampak ke emitennya ini yang masih belum terlalu signifikan. Kayak ini aja, aku buka untuk LSIP. LSIP ini kita bisa lihat ini namanya trennya strong bearish. Kalau strong bearish itu artinya naiknya sedikit, turunnya banyak. Kalau untuk sekedar trading jangka pendek boleh, trading jangka pendek boleh, karena di sini untuk LSIP ada tanda-tanda untuk dia naik ke kisaran 800-an, 811.
dan ada peluang ke kisaran 850. Tapi hanya sebatas itu. Hanya sebatas itu. Ya, jadi kenaikannya memang masih terbatas. Apakah dia untuk LC bisa naik balik lagi ke kisaran 1.200-an itu agak sulit. Nah, kembali lagi, apakah Ali hampir sama trennya seperti itu? Karena sawit ini masih cukup banyak. Ada kalau kita ke luar negeri atau apa ya, mereka tuh ada namanya black campaign. Jadi memang mereka tuh bilang orang-orang yang gunain minyak sawit atau apa itu adalah orang yang kurang cinta terhadap lingkungan. Gitu. Makanya konsumsi untuk minyak sawit di Eropa, di US itu agak berkurang. Jadi dari sisi permintaannya memang masih belum terlalu baik. Gitu. Nah lanjut yang bawahnya ya Mas Ugi ya, yang Telkom sama Starlink. Aku rasa jangan terlalu berharap dulu ya, karena kita tahu lah, kita tahu beberapa pengalaman dulu yang Inco harga sahamnya udah kemana-mana, bilangnya mau buat pabrik untuk baterai ya, batu baterai dan lain-lain. Tapi ternyata enggak. Aku takutnya pada saat aku komentar di tengah ketidakpastian nanti ujung-ujungnya PHP, jadinya sakit gitu ya. Jadi kita tunggu bagaimana perkembangannya nanti. Kalau aku lihat sih Starlink ke Telkom dengan kondisi industri telekomunikasi di Indonesia ini kayaknya masih agak challenge untuk waktu dekat ini. Kalau 3 tahun atau 2 tahun ke depan mungkin possible untuk diterapkan. Cuman dalam jangka waktu tahun ini atau tahun depan itu masih agak sulit. Gitu. Kemudian prospek merger Excel dengan Friend. Excel bagus ya, good news ya, karena memang merger ini kemarin mereka sudah mulai tanda tangan MOU, tapi sayangnya ini kan tidak terikat ya, sehingga ini masih dalam fase pembicaraan. Sewaktu-waktu ada perubahan tentu saja, namanya ini MOU tidak terikat. Jadi ini kita pun harus tetap menunggu. Kalau untuk Excel bagus, tapi kalau untuk Friend mungkin aku secara independen lihat kita buka bareng-bareng dari sisi likuiditasnya. Ini kita buka stok ya. Nah, ini Smart Friend. Ini ya, teman-temannya. Kalau kita lihat dari sisi likuiditasnya memang ini kurang sustain. Pergerakan harga sahamnya juga masih kurang sustain gitu ya. Kurang sustain artinya masih kurang stabil. Jadi kalau misalnya kita masuk ke harga sahamnya dengan kondisi sekarang sudah di bawah 50, itu agak risky gitu ya. Begitu, kurang lebih Mas Ogi. Oke, Aman Mineral kenapa? Ini turun banget. Oke, kalau aman, nah ini nih ya teman-teman, ada yang namanya itu kalau kalau kita berbicara dari sisi fundamental, lain-lain isu, aku jujur tidak melihat hal tersebut. Cuman kenapa aman harga sahamnya mengalami penurunan? Ini mungkin adalah reaksi pasar belajar dari kasus Brand, ya, dari kasus Brand dan lain-lain. Harga sahamnya juga kalau kita melihat di sini harganya udah naik banget. Jadi penurunan yang terjadi ini, aku rasa ini memang sudah waktunya ya, waktunya sudah tepat. Kalau dia nggak turun-turun malah bahaya nih, malah berbahaya. Dengan kondisi bursa kita yang sangat-sangat ketat ya saat ini, kalau nggak turun malah justru berbahaya. Kalau misalnya disuspend lebih ngeri. Jadi aku rasa penurunan yang terjadi untuk saham aman, mekanisme yang terjadi di pasar ini memang purely ya respon dari pasar untuk mereka menghindari hal tersebut. Karena kalau misalnya naik-naik terus kena UMA, udah masih ngeyel lagi, kena suspend, buka masih ngeyel lagi naik, nanti masuk FCA nggak keluar-keluar malah berbahaya. Jadi aku rasa penurunan yang terjadi untuk saham aman merupakan respon yang wajar karena harga sahamnya udah naik. Jadi harap diminimalisir resikonya gitu ya teman-teman. Aku belum berani untuk rekomendasi saham aman. Cuma kalau dari sisi teknikal, volumenya juga belum ada kenaikan. Tanda-tanda untuk saham itu kembali lagi naik, kembali lagi ke momentumnya adalah pada saat volumenya naik gitu. Di sini volumenya flat, artinya harga sahamnya belum ayo gitu deh ya, mudahnya. Oke, terima kasih. Ini ada Mbak Erika Kurnia dari Kompas. Mungkin buat kesimpulan aja Kak, jadi gimana cara investor baca saham mana yang kinerja keuangannya bagus tapi harganya diskon? Indikator yang perlu diperiksa apa saja kalau mau identifikasi sendiri? Oh, oke. Kalau dari aku pribadi, sebenarnya cukup banyak ya. Cuman ini coba aku ringkas dengan yang semudah-semudahnya. Teman-teman mungkin bisa lihat kinerja yang terbaru.
kinerja laba bersihnya yang terbaru. Laba bersihnya tumbuh berapa persen? Kalau misalnya laba bersihnya tumbuh 50%, anggapan, tapi ternyata harga sahamnya turun, nah berarti ini sahamnya masih ada peluang untuk naik, karena harga sahamnya turun, kinerjanya bagus. Jadi sebenarnya ini salah harga aja, gitu ya. Tapi sebaliknya, ini yang harus berhati-hati. Kinerja keuangannya mencatatkan kerugian, ya, laporan keuangan terbarunya dia rugi, tapi harga sahamnya naik terus. Nah, itu udah peringatan, peringatan dini itu, peringatan 1, peringatan 2, udah waspada itu malah. Karena kinerja keuangannya negatif, harga sahamnya naik terus. Hati-hati begitu di puncak, nanti takutnya dia langsung berat turun. Begitu ya. Oke, itu tadi pertanyaan dari rekan media di Kompas. Eh, ini ada pertanyaan dari Pak Angling Budi. Apakah mungkin list Excel Outlook-nya dibagikan? Bagaimana, Mas Aki? Ini kan tadi Mbak ada buka list Excel kan. Nah ini tadi Oh, ditanya apakah bisa dibagikan atau tidak. boleh, boleh. Ini Mas Ogi boleh ya kita bagiinnya. Aman kok. Ini datanya saya ambil dari Bloomberg. Nggak apa-apa, nanti kita bakal share datanya. Nanti coba kita komunikasikan ya. Kita ada channel ya. Channel kita di WhatsApp ya. Teman-teman mungkin bisa join di sana. Nanti kita akan kirim filenya di sana. Jadi teman-teman boleh dicek di sana. Boleh banget. Apakah di aplikasi Siminvest ada kinerja perusahaan? Wika? Ada banget, ada teman-teman. Nah, ini ya, di aplikasi Siminvest bahkan kita udah nggak perlu ngitung lagi pakai file Excel. Ini kenapa saya pakai file Excel? Karena 100 saham, banyak banget ya. Di Siminvest itu ada di bagian finansial, teman-teman tinggal buka, bahkan valuasi-valuasinya pun ada di sana. Gitu. Jadi mudah banget, itu makan lebih mudah. Sambil di transportasi di mobil pulang kerja apa ya duduk di bangku belakang tapi ya kalau nyetir jangan megang HP gitu, duduk di bangku belakang lihat Siminvest boleh bang, kalau nyetir jangan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah ini saya sudah punya info cara tebus RI-nya, rights issue-nya di Siminvest gimana ya? Nah, Oh, oke, oke. Jadi nanti bisa komunikasiin aja ya. Ada di kita ada CS di sana, bagian CS-nya kita itu tersedia. Nanti tinggal bilang aja kalau misalnya mau tebus itu bakal dibantu sama CSO kita ya, teman-teman. Jadi nggak usah bingung. Ini gimana nih cara tebusnya, cara belinya? Karena biasanya Inco R ya, kodenya itu ya. Kalau misalnya kita saham biasanya kan itu sahamnya cuma Inco doang kan. Nah, kalau misalnya mau tebus atau mau beli atau apa, itu ada kodenya juga namanya incorrect issue-nya. Atau misalnya teman-teman bingung nih cara tebusnya dan lain-lain, teman-teman bisa komunikasi karena kita juga ada WhatsApp-nya ya, ada WhatsApp dari Siminvest, teman-teman tinggal tanya di sana. sudah ada di ini Kak, sudah ada di link chat. Sudah saya bagikan channel Nah, WhatsApp. boleh ya. Misal yang lain lagi bingung, wah ini ada tender offer, gimana nih cara formulir tender offernya dan lain-lain. Langsung aja ke situ. Nanti bakal dibantu sama timnya kita yang memang kita tujukan kepada teman-teman yang bingung atau newbie sebagai investor bingung mau kemana tanyanya nggak ada, nah tanya ke situ aja sumbernya terpercaya ya. Oke, Kak Ike, PTBA gimana Kak? Wah ini dia. Inilah yang kutunggu-tunggu ya. Ini kemarin dia habis dividen ya bagi dividen ini dia langsung anjok nih. Ada teman-teman yang aku tandain turun 12% toh. Nah, ini waktu dia ex dividen turun dia 12%. Nah, ini nih. Nah, sekarang harga sahamnya masih turun. Kalau misalnya kita lihat di sini memang masih belum ada tanda-tanda ya. Masih belum ada tanda-tanda nafas kehidupannya ini kayaknya masih belum. Ya, salah satu tipsnya kalau misalnya aduh bingung apa-apa tuh yang dilihat di bagian volume di sini. Kalau bagian volume yang ini dia udah rame, trennya turun tapi volumenya rame, dia biasanya indikasi itu sahamnya akan rebound, akan naik dia. Tapi kita lihat di sini masih sepi-sepi baik ya, masih sepi-sepi aja nih ya, sehingga indikasi untuk dia rebound naik kayaknya ini masih agak sulit. Kalau misalnya ditanya resistennya berapa, nah mungkin bisa aku jawab, Kak. Kalau misalnya dia naik minimal ke berapa? Ya, nih, dia ada resisten di area sini. Nih, ada resistennya di kisaran 2530. Kak, apakah mungkin dia balik lagi ke area sini? 2900 agak sulit ya teman-teman, agak sulit.
Kalau ke 2.600 masih mungkin, cuma kalau ke 2.900 mungkin, tapi butuh waktu yang cukup lama. Begitu, Mas Aldi. Oke, itu tadi diskusi kita pada sore hari ini. Oh, ini ada lagi pertanyaan. Saya pikir habis. Dari Pak Luman. Selamat sore, Bu Ike. Terima kasih untuk sharingnya. Untuk pegas, kita gas terus ya, Bu. Nah, ini pegas gimana nih, Bu? Nah, ini pegas memang sempat sih saya rekomendasikan ya dari beberapa waktu lalu ya. Dan di sini teman-teman setuju banget aku dengan pertanyaannya Bapak ini sangat-sangat semangat ya. Apakah kita gas terus ya? Kalau dari sisi volume di sini dia mengalami kenaikan, indikator indikator stokastiknya juga masih di bawah. Indikator stokastiknya di bawah, ini artinya dia jenuh jual. Kalau jenuh jual, aduh bosan banget nih jual gitu kan. Berarti saatnya untuk beli ya. Sama kayak misalnya teman-teman bosan kerja, aduh bosan banget nih kerja. Artinya butuh waktu untuk healing. Nah, sama kayak gini. Dia udah jenuh jual, artinya butuh untuk dibeli. Nah, kalau kita lihat juga volume perdagangan hari ini bagus ya. Karena volumenya hari ini tinggi dan ini hampir 2 kali lipat dari volume perdagangan di hari sebelumnya. Tapi ya ada tapinya nih Kak Ogi. Dia udah mentok di MA. MA 20-nya dia di sini di 1491. Kalau misalnya besok dia bisa bertahan, maka ada peluang naik ya. Bisa ada peluang lanjut naik lagi. Lanjut naik ke berapa? Ya, di sini resisten dia udah kena, dia harus berhasil break di 1540. Kalau 1540 sudah break, nah barulah dia ke 1650. Jadi baru ada jalannya. Masih beberapa tahap, tapi aku lihat di sini dia trennya masih cukup baik, masih boleh di hold, yang punya masih boleh di hold. Trennya masih cukup oke. Target jangka pendek dia harus mampu melewati 1530 dikit lagi. Ya, hari ini tadi tertinggi 1525. Sayang banget dia nggak berhasil ke atas itu. Kalau berhasil ke atas itu wes bisa lanjut. Tapi kayaknya rehat dulu lah ya. Karena hari ini juga udah naiknya 5,9%, toh udah lumayan tinggi. Tapi optimis, Bu Ike. Masih cukup optimis ya untuk pegas karena trennya juga masih positif gitu. Tapi memang agak lama ya, nggak langsung jalan tol aja ada lubangnya gitu kan. Harga saham nggak mungkin juga langsung naik ke sana. Tapi arahnya adalah udah bullish, dianya udah bullish. Baik, ini tadi menarik sekali. Itu tadi Bu Ike paparannya. Bu Ike, ada yang mau disampaikan lagi? Ini pertanyaan juga sudah habis. Tunggu, ada pertanyaan. Salah satu L saya yang udah turun jauh itu ASI. Kira-kira price in-nya berapa ya? Dan kemudian seberapa ASI. jauh pengaruh TINS dengan nilai sahamnya, kasus korupsinya? Oh, oke. ASI ASI Astra Internasional dulu ya. Oke. Nah, teman-teman, untuk ASI, ini ada beberapa garis yang aku tandain yang warna hitam. Ini tandanya adalah sahamnya geraknya masih sideways ya. Sahamnya geraknya masih sideways di kisaran hitam-hitam ini. Ini kalau misalnya teman-teman lihat ya, geraknya masih di sini-sini aja. Apakah harga saham ASI akan ambrol turun ke bawah? Nampaknya enggak ya. Cuman ya kembali lagi trennya masih turun. Untuk pembalikan tren tentunya butuh waktu. Dan kita lihat kembali lagi Mas Ogi, coba deh kita sambil sharing ke teman-teman yang lain. Kalau dulu orang-orang ya begitu terima duit, ganti mobil beli mobil baru Kalau sekarang udah enggak. Kenapa? Karena bunga ambil untuk kredit mobil itu sekarang udah tinggi, Pak. Ya. Tinggi banget ya, Bu ya? Iya. Jadi orang yang mau ambil mobil udah pikir-pikir dulu lah mau kredit dan lain-lain. Mending ya yang lain-lain lah ya. Walaupun sebenarnya ambil mobil sekarang kan kayak 10 juta pun udah bisa ambil mobil gitu. Cuman Betul. karena kredit setelahnya cicilannya gede dengan era suku bunga yang tinggi itu menyebabkan penjualan mobil per kuartal satu itu turun. Jadi bukan fundamentalnya ASI baik-baik aja terus harga sahamnya turun, enggak. Memang fundamental dan industrinya juga masih ada masalah. Jadi makanya kenapa ASI enggak kita masukin ke dalam PPT kita, karena ini kita enggak melihat salah harga. Benar, wajar aja harga sahamnya turun gitu kan. Karena memang industrinya juga masih challenge. Kalaupun dianya naik ya ke 4.700-an gitu ya. Kalau balik lagi ke 5.600 masih jauh perjalanannya untuk menuju ke sana. Butuh waktu. Baik. Itu tadi jawaban terakhir dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Bu Ike, Bu Ike ada closing statement?
Ya sudah cukup ya kayaknya Mas Ogi. Market kita udah rebound 2 hari. Semoga aku cuman berharap satu. Teman-teman market turun takut. Market naik bingung. Wah udah pada lari semua, pada lari semua harga sahamnya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Aku selalu berharap teman-teman yang join sebanyak 702 orang ini ya, yang join di kita bisa memanfaatkan momentumnya, tidak ketinggalan. Harga saham murah bisa dimanfaatkan, harga saham tinggi bisa dimanfaatkan juga, jual dan dapat cuan. Amin ya, semoga. Amin. Baik, itu tadi diskusi kita sore hari ini. Senang sekali hari ini sama para pengunjung. Ada cukup ramai Bu Ike, tadi di peak itu sampai 69 peserta. Oh, Dari 72, Mas Ogi. sempat 72, luar biasa di record oleh Bu Ike. 720 peserta hari ini, Luar 720. biasa, banyak sekali ya Bu ya. Senang sekali Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di Monthly Market Outlook saham big caps dengan harga diskon seperti kala pandemi bersama saya Ogi Wicaksana dan Bu Ike. Pada sore hari ini kami akan berjumpa lagi dengan Bapak Ibu sekalian di bulan depan. Jangan lupa untuk mengisi link pendaftaran tadi, absensi, agar kita bisa terus memberikan feedback dan memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa Bapak Ibu di sesi kita bulan depan. Saya Gigi Wicaksana, pamit. Selamat sore. Selamat sore teman-teman semuanya. Happy cuan ya. Semoga cuan selalu ya. Amin. Cuan salam.